Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, Pak Tri minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa agar kita bisa praktek dengan baik dan lancar. Silakan memimpin doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Andika ada? Ada. Terus Fadila ada. Terus Faris ada? Ferdi ada? Ada. Andika TP1 ada? Terus Diki? Terus Faiz? Keliru rek aku. Terus siapa itu jenengmu? Aku kok lali aku. Robi ada? Ada. Terus Ahmad Arya? Enggak ada ya? Oh, ada. Oh, sebelah ya. Terus Ahmad Jainuri? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Sakit terus ya Ahmad Jainuri ini ya. Terus Agung ada? Ada. Terus Berliano ada? Ada. Dedi ada? Ada. Diki tadi ada? Ada. Didi di sebelah ya? Ya, sama Fatur yang terakhir ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Ya, karena kelompoknya kita kan jadi dibagi menjadi dua ya. Jadi untuk yang kelompok ini ketemu Pak Tri di pelajaran sensi ya. Mau tanya untuk praktek pada minggu lalu, yaitu kalian kemarin itu belajar mengenai memprogram mesin sensi dengan sistem absolut ya. Jadi Pak Tri minggu lalu sudah mengajarkan kalian mengenai materi program mesin sensi dengan sistem absolut ya. Kemarin kan programnya kurang lebih ada 3 huruf, yaitu huruf H, huruf M sama huruf S ya. Jadi dari 3 kelompok tadi ya, Pak Tri untuk pertemuan minggu ini ya, Pak Tri juga minta tolong nanti Pak Tri jelaskan mengenai cara mengeksekusikan. Jadi dari program yang kemarin kalian kerjakan itu nanti kurang lebih hari ini ya, di siang hari ini nanti dipraktekkan langsung dengan cara mengeksekusikan mesin yang nanti Pak Tri bagikan, yaitu LKPD ya, lembar kerja peserta didik langsung dipraktekkan pada mesin. Jadi tujuan pelajaran hari ini adalah siswa mampu menggunakan mesin freeze dalam artian mengeksekusikan langsung pada benda kerja. Jadi praktek langsung ya, karena pembelajaran hari ini adalah pembelajaran praktek secara langsung atau PJBL ya, project based learning. Jadi artinya siswa itu langsung praktek pada mesin, tidak hanya sekedar memprogram saja, tapi ini langsung ditujukan pada mesin dan bendanya jadi, nanti kalian usahakan bendanya harus sudah selesai ya. Ini tujuan pembelajaran pada siang hari ini ya. Coba diperhatikan, ini Pak Tri akan menjelaskan materi tentang PowerPoint ya. Tentang judulnya yaitu mengeksekusikan program mesin sensi ya. Program mesin sensi freeze. Nah, ini kalian lihat di sini ada mesin freeze ya, yang kemarin bagian-bagiannya sudah kan pada minggu yang pertama. Sekarang kita langsung mengeksekusikan ya. Nah, tujuan pembelajaran tadi Pak Tri sudah sampaikan, yaitu dapat mensimulasikan uji coba program yang kemarin kalian coba, sekarang diuji cobakan. Kemudian peserta didik dapat mengeksekusikan program mesin freeze sensi. Berarti langsung mengeksekusikan ya. Jadi siswa harus bisa mengeksekusikan dan simulasikan hasil program. Ya, sebenarnya di sini ada video ya. Videonya sudah ada, kalian nanti bisa lihat di YouTube ya. Yang nanti saya kirim linknya di grup ya, di grup WA, nanti silakan. Nah, ini adalah mesin sensi Siemens Sinumerik 808D yang ada di sebelah kanan kalian. Ya. Nah, langkah-langkah memasukkan program ke mesin sensi Siemens numerik, yaitu ya, nyalakan saklar utama, saklar jarum jam, kemudian tekan tombol warna hijau pada kontrol panel, kemudian tekan tombol hijau di sebelah kontrol panel,
kemudian tunggu sampai layar panel sudah siap pakai, kemudian putar tombol emergency, kemudian tekan tombol program manager, tekan tombol new dan ketikan judul program, ketikan program yang akan digunakan. Ini adalah langkah memprogram minggu yang lalu, ya. Nah, sekarang kalian yaitu menyeting. Nah, nyeting ini sudah diberikan nanti di LKPD, kalian bisa gunakan ya. Jadi yang pertama tekan ref point ya, di sana ada ref point, kamu tekan, kemudian tekan Z plus dulu, kemudian X min, kemudian Y min, ya, usahakan harus berurutan. Kemudian yang ketiga tekan MDA ya, manual ya. Kemudian tekan cycle start yang warna hijau supaya putaran mesin berjalan. Pastikan setelah pisau berputar kecepatan 1000 ya. Karena sudah saya setting 1000, jadi nanti putarannya 1000 putaran per menit. Tekan hand wheel. Kemudian gunakan remote hand wheel ya. Arahkan pisau di sebelah kiri benda seperti gambar di sini, berarti di sebelah kirinya benda X-nya. Kemudian kalau sudah, kamu naikkan pisaunya, ya. Setelah dinaikkan, tekan set rail, kemudian tekan X0, kemudian geser, karena sudah dinaikkan set rail X0, kemudian digeser sejauh 3 mili. Kalau pisaunya 6 mili, tapi pisau yang kalian gunakan adalah 3 mili, berarti digeser berapa? 1,5 mili. Kemudian setelah itu, kemudian tekan offset, ya, memasukkan settingan tadi, kemudian tekan work offset, ya. Setelah itu kemudian masukkan nilai MCSX pada G54X karena yang kamu setting adalah nilai X. Kemudian setelah selesai itu tekan input. Nah, tadi kan sumbu X ya, X plus ke kanan, X min ke kiri. Sekarang setting sumbu Y. Nah, setelah setting X tekan mesin. Kemudian gunakan hand wheel ya, menggeser pisau ke depan bendanya, ke depan benda kerja. Seperti gambar di samping, nah itu depannya. Setelah menyentuh bagian benda, maka geser ke atas pisaunya, kemudian tekan Y sama dengan 0. Ya. Kemudian geser ke arah sumbu Y sebesar 1,5 mili. Ya. Kemudian tekan offset. Setelah tekan offset, kemudian masukkan nilai MCSY pada G54Y. Kemudian kalau masukkan tekan input ya. Berarti kalau X dan Y digeser 1,5. Nah, sekarang yang sumbu Z itu adalah yang naik turun ya. Setelah sumbu X dan Y, sekarang ke sumbu Z. Yang pertama adalah tekan mesin. Kemudian geser pisau tepat menyentuh di atas benda kerja. Di atasnya. Kemudian tekan offset, tidak perlu ditambahi lagi ke dalam 1,5, tidak perlu, langsung aja. Kemudian masukkan nilai MCSZ pada G54Z, karena Z ya masuk dalam Z. Kemudian tekan input, kemudian jauhkan pisau dengan benda kerja. Setelah itu kalian reset, matikan mesinnya dengan reset supaya putarannya diam. Kemudian masukkan program manager, masukkan programmu tadi kan sudah dimasukkan. Kamu cari programmu H, kalau sudah dieksekusikan, pastikan kecepatan putarannya 100%, feeding speed-nya 30%. Kemudian setelah itu tekan diagram grafiknya, kemudian tekan cycle start. Nah, nanti kelompok yang satunya bisa memasang benda kerjanya, yang satunya bisa sebagai operator. Dan nanti bisa dibaca sambil dijelaskan, ya. Itu untuk setting sumbu set. Ya. Nah, tugas kelompok yaitu nanti men-setting benda kerja pada masing-masing mesin freeze. Siemens Sinumerik 808B. Berarti setiap kelompok nanti harus menyeting satu-satu. Berarti kalau 3 kelompok berarti ada 3 benda. Ya. Nah, sekarang materinya sudah selesai. Ya. Jadi Pak Tri bisa menyimpulkan bahwa kalau menyeting benda kerja itu khusus untuk X dan Y harus ditambahi 1,5. Khusus untuk sumbu Z harus tidak ada ditambahi. Harus 0. Ya. Artinya tidak ada penambahan. Ya. Itu yang Pak Tri bisa jelaskan. Kira-kira ada pertanyaan untuk hari ini? Belum Pak Tri nanti membagi tugas. Ya, ada pertanyaan? Ya, Pak, mau nanya Pak. Ya, Paris, silakan tanya.
Pak, bagaimana bisa terjadi kesalahan pada kodenya dan sumbunya? Nah, bila terjadi kesalahan kode dan sumbunya itu bisa terjadi. Makanya Pak ingatkan, kalau kalian menyeting itu pasti ada kode yang salah. Contoh, kalian masukkan sumbu MCSX pada MCSY, MCSX pada MCSZ, itu kesalahan kode dan sumbunya salah. Ya, kodenya betul tapi sumbunya salah. Kadang kodenya salah, sumbunya betul. Nanti akan menyebabkan apa? Penempatan posisi awal bendanya tidak sesuai yang kamu inginkan. Misal kotak 50-50, pas di tengah, Pak. Kalau kamu salah menyeting, maka pisaunya juga tidak pas di tengah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Bisa terjadi kesalahan kode dan sumbunya bisa. Makanya Pak ingatkan, kalian harus belajar secara fokus, pahami LKPD yang Pak sudah buatkan, ya. Jadi minimal kalian harus bisa memahami dan menganalisis apa yang terjadi bila kesalahan nanti suatu saat kalian akan lakukan. Kalau oh salah Pak, nah jadi saya harus seperti ini bisa mengeksekusikan, bisa menganalisis, ya. Tuh, ya. Pertanyaan yang bagus dari Mas Faris, ya. Terus kemudian karena ini materinya PJBL, yaitu proyek plus learning, artinya apa? Proyek itu langsung praktek karena SMK. Jadi nanti setiap kelompok, ya, setiap anak saya bagi menjadi, ini kan ada 12 siswa, jadi nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. Setiap kelompok kemarin melanjutkan program yang kemarin yang kalian buat. Jadi programnya kalian eksekusikan langsung. Ya, kelompok 1 depan ini 4 orang, kemudian kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang, ya. Jadi Pak Tri kasih waktu kurang lebih 5 menit, ya, untuk didiskusikan dari kelompok tersebut, mana yang ketua kelompok, mana yang anggota, mana yang bagian operator, mana yang bagian menjelaskan, ya. Untuk waktunya 5 menit Pak Tri berikan, ya. Silakan didiskusikan dulu kelompok dulu, ya. Ya sudah, untuk kelompok satunya ya, saya punya menit, ya. Jadi nanti untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan, ya. Nanti saya harapkan setiap kelompok yang tampil, kelompok yang lainnya saya harapkan untuk mendengarkan, ya. Kami maju tidak perlu untuk suaranya lebih jelas. Ya, oke. Pak, ini bicaranya sesuai sama ini apa? Ya, sesuai yang itu. Tombol-tombolnya. Oke, untuk kelompok 1 bisa memperhatikan, ya, maju dulu. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadhani dan ini teman saya Faris, Ferdi, Andika. Dengan ini saya akan mengeksekusikan benda kerja CNC dengan program huruf H. Silakan dipraktekkan, ya, yang diskusikan mekanik. Yang ada yang mendiskusikan sambil jelaskan lewat ini tadi.
Terus setting pisau terhadap benda kerja. Ya, Pak. Setting pisau terhadap benda kerja X akan rest point. Tekan sumbu Z plus. Lalu sumbu X. Lalu sumbu Y min. Tekan MTA. Dan tekan circle start. Setelah pisau berputar dengan kecepatan putaran 1000 per menit, tekan hand wheel. Gunakan remote hand wheel. Arahkan pisau di sebelah kiri benda seperti gambar ini. Tekan pisau di atas benda, tekan setback. Tekan X0. Kemudian geser gerakan 1,5 jari-jari pisau. Kemudian tekan offset. Kemudian tekan offset. Kemudian masukkan nilai MJSX pada G54X, tekan input. Setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Y. Tekan mention. Gunakan handwheel untuk menggeser pisau ke depan benda kerja seperti gambar di samping. Setelah menyentuh bagian depan benda, kemudian tekan, maka geser pisaunya, kemudian tekan Y0. Kemudian geser ke arah sumbu Y sebesar 1,5. Kemudian tekan offset dan masukkan nilai MJSY pada G54Y. Tekan input. Lalu setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Z. Tekan mention. Geser pisau tepat menyentuh di atas benda kerja. Terus batu. Kemudian tekan offset. Kemudian masukkan nilai MJSZ pada G54Z.
Tekan input, tekan pisau dengan benar cara. Eksekusi program yang sudah ada, tekan physical start. Simulasi, wheel. Manager, eksekusi, simulasi lalu second start. Kecepatan 30 dan leading 100. Sambil kita melihat menunggu proses pengacaan benda. Simulasi.
Kerjaan sudah selesai. Kemudian proses melepaskan benda kerja. Kerja siap dimakan. Disampaikan ke silakan. Jadi ini hasil dari Gini. Share, sampai teruskan. Ya. jadi ini hasil dari eksekusi teman saya membentuk huruf H dan kami menggunakan pisau berdiameter 3 mili dan jari-jarinya 1,5 mili. Ya. Oke, terima kasih. Ini benda kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lanjut ke kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil Apa ya, Kak? mic-nya dipakai. Sorry. Mic-nya dipakai. Nggak kelihatan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau mengeksekusikan nih, mau memperkenalkan nama saya Robi Mesa Putra. Nama saya Diki Putra. Nama saya Ferliano. Ini dari kelompok 2 mau mengeksekusikan kerja program huruf H. Huruf M. Pertama kita akan menyeting pisau terhadap benda kerja pada sumbu X. Tekan ref point. Tekan sumbu Z plus. Tekan sumbu X min.
Tekan sumbu Yemen. Tekan MTA. Tekan cycle start. Setelah pisau berputar dengan kecepatan putaran 1000 putaran per menit, tekan hand wheel. Gunakan remote hand wheel. Arahkan pisau di sebelah kiri benda seperti gambar ini. Jet lucu. Jet lucu. Sepuluh. Kecepatan 10. X. Terus. Terus. Naikkan pisau di atas benda. Tekan set rail. Tekan X sama dengan 0. Kemudian geser ke kanan 1,5 mili. Kemudian tekan offset. Kemudian tekan work offset. Kemudian masukkan nilai MCS X pada G54X. Tekan input. Setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Y. Tekan mesin. Gunakan hand wheel untuk menggeser pisau ke depan benda kerja seperti gambar di samping ini. Z. Turun. Jet lucu. Terus. Setelah menyentuh bagian depan benda, maka geser ke atas pisaunya. Kemudian tekan Y sama dengan 0. Kemudian geser ke arah sumbu Y sebesar 1,5 mm. Kemudian tekan offset. Kemudian masukkan nilai MCSY pada G54Y. Tekan input. Setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Z. Tekan mesin. Geser pisau tepat menyentuh di atas benda kerja. Kemudian tekan offset.
Kemudian masukkan nilai MCSZ pada G54Z. Tekan input. Jauhkan pisau dengan benda kerja. Kemudian tekan reset. Dan program manager. Pilih program. Terus M saja. M. Simulator. Simulate. Kemudian server start. Mirip.
Dipresentasikan hasil kerjanya agak ke sana. Kesimpulan kelompok kami tadi membentuk huruf M menggunakan pisau 3 mili dan jari-jari 1,5. Sekian dari kelompok 2. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasilnya sudah bagus. Sekarang untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Ya, kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini memperkenalkan anggota. Saya Dedi Artanto, saya Fatur, saya Faiz, saya Agung. Kelompok 3 ingin mengeksekusi benda kerja dengan program huruf S. Cara setting pisau terhadap benda kerja. Pertama-tama, setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu X. Pertama, tekan ref point. Kemudian tekan sumbu Z plus, sumbu X min, dan sumbu Y min. Kemudian tekan MDA. Kemudian tekan siklus start. Setelah pisau berputar dengan kecepatan putaran 1000 putaran per menit, kemudian tekan handwheel. Gunakan remote handwheel. Arahkan pisau di sebelah kiri benda.
Setelah pisau menyentuh benda, kemudian naikkan pisau di atas benda. Kemudian tekan setrum. Kemudian tekan X0. Kemudian geser ke kanan 1,5 milimeter. Itu kan milimeter. Itu. Kemudian tekan offset. Kemudian tekan word offset. Terus berarti itu. Kemudian masukkan nilai MCSX pada G54X. Kemudian tekan input. Setelah menyeting pisau terhadap benda kerja pada sumbu X, sekarang kita menyeting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Y. Pertama tekan matching. Gunakan hand wheel untuk menggeser pisau ke depan benda kerja. Setelah menyentuh bagian depan benda, maka geser ke atas pisaunya. Kemudian geser ke arah sumbu Y sebesar 1,5 milimeter. Kemudian tekan offset. Kemudian masukkan nilai MCSY pada G54Y. Kemudian tekan input. Setelah menyeting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Y, sekarang kita setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Z. Pertama tekan message. Kemudian geser pisau tepat menyentuh di atas benda kerja.
Kemudian tekan offset. Kemudian masukkan nilai MCZ pada G54Z. Kemudian tekan input. Jauhkan pisau dengan benda kerja. Kemudian tekan reset. Kemudian tekan program manager. Pilih program yang akan dieksekusikan. Kemudian tekan execute. Kemudian tekan real simulasi. Kemudian tekan pilih dulu. Kemudian tekan filter start.
Nah, ini hasil dari kelompok 3 membuat huruf S dengan diameter 3 mili dan jari-jari 1,5 mili. Baiklah, terima kasih ya sudah perhatiannya. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke. Ya. Saya refleksikan dulu ya. Dari kelompok 1, 2, 3 semuanya sudah betul, bisa mengeksekusikan ya dengan KPD yang kalian sudah berikan dan diskusikan, semuanya sudah baik. Ya, berarti harapkan untuk minggu ke depan yaitu nanti kurang lebih kita akan menggunakan materi desain dengan Mastercam ya. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan mendesain belajar menggunakan Mastercam ya. Untuk yang eksekusikan ini bukan menggunakan model desain sederhana, tapi kalian sudah tahu dasar-dasar dari pemrograman Sensi ya. Mulai dari desain, memprogram, menginput dan juga mengeksekusikan dengan kalian belajar G00 sampai M03 ya, M30 dan lain sebagainya. Ya. Itu dari Pak Tri, semoga ilmu yang Pak Tri berikan pada siang hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Ya, semoga minggu depan kalian tetap diberikan kesehatan dan bisa masuk pelajaran seperti kembali. Oke, untuk kota kelas bisa ditutup, dipimpin doa dulu, silakan. Apa yang kita pelajari bermanfaat. Mulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung boleh. Bendanya ditaruh depan meja aja ya. Assalamualaikum. Hati ya. Terima kasih ya.